Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa baru SMP Islam Sidoarjo, dan selamat bergabung di keluarga besar SMP Islam Sidoarjo. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Mita Dwi Novitasari, bisa kalian panggil Bu Mita. Nah, saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai wawasan Wiyata Mandala. Nah, sekarang Bu Mita mau tanya, apakah kalian pernah mendengar apa itu wawasan Wiyata Mandala? Pasti belum pernah ya? Nah, Bu Mita akan menjelaskan apa itu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti pandangan atau sikap. Nah, untuk Wiyata berarti pendidikan, dan untuk Mandala berarti lingkungan. Nah, jadi wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita akan menelusuri bagian dari lingkungan SMP Islam Sidoarjo. Sekarang ini kita berjalan di lorong gerbang SMP Islam Sidoarjo. Nah, ini adalah gedung SMP Islam Sidoarjo yang terdiri dari 3 lantai. Kalian semua penasaran kan apa saja isi ruangan SMP Islam Sidoarjo? Apakah ada AC, kipas angin, atau yang lainnya? Nah, kita simak baik-baik. Di lantai pertama ada 4 ruang kelas yang digunakan untuk kelas 8. Di lantai 1 juga terdapat koleksi piala yang diperoleh oleh siswa-siswi berprestasi di SMP Islam Sidoarjo. Nah, ini dia salah satu hasil GCL dari siswa-siswi SMP Islam Sidoarjo. Yang pertama, menanam tumbuhan. Ini dia. Dan membuat kolam ikan seperti ini. Di lantai 1 terdapat toilet perempuan, dan terdapat juga tempat untuk wudhu perempuan. Ini kondisi kamar mandi di SMP Islam Sidoarjo. Kondisinya cukup bersih, setiap hari terawat oleh Pak Kebun SMP Islam Sidoarjo. Pelaksanaan wudhu yang akan dilakukan ketika pembelajaran atau ketika sholat berkumandang adalah di lantai 1 bersebelahan dengan kamar mandi putri dan putra. Nah, untuk kamar mandi laki-laki bersebelahan di area kamar mandi perempuan. Nah, ini dia kondisi kamar mandi untuk laki-laki. Sekarang kita akan menuju ke lantai 2. Kita akan melihat ruang kelas di lantai 2. Setelah kita sampai di lantai 2, kita akan disambut oleh ruang musola. Nah, di sini musola dipergunakan untuk kalian setiap hari sholat duha di pagi hari mulai pukul 6:30 sampai pukul 7. Nah, ini anak-anak, untuk ruang kelas di lantai 2 terdapat 4 ruang kelas yang digunakan untuk kelas 7. Yang mulai dari sini untuk kelas 7-1. Nah, ini kondisi ruangan kelas kalian nanti. Oke, sekarang kita akan menuju ke lantai 3 ya. Simak terus video ini. Ini ruang perpustakaan SMP Islam Sidoarjo. Jika kalian ingin membaca buku pelajaran,
meminjam buku pelajaran, membaca novel, atau membaca komik, kalian bisa meminjam di perpustakaan. Ini dia kondisi di dalam perpustakaan SMP Islam Sidoarjo. Ruang kelas yang berada di lantai 3 berjumlah 5 kelas, dan ini untuk kelas 9. Kita lihat kondisi di dalam ruang kelasnya. Nah, ada fasilitas AC, WiFi. SMP Islam juga cukup strategis karena kita berada di depan Sun City Giant, sehingga untuk memacu kita dalam motivasi belajar, kita bisa keluar sebentar untuk merefleksikan otak, kemudian kita pembelajaran lagi dengan semangat tentunya. Ini adalah kondisi lantai 3 ruang kelas 9. Proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan wiyata mandala harus melalui 3 tahap. Yang pertama mengetahui, yang kedua mengenal, dan yang ketiga mencintai. Untuk yang poin pertama mengetahui, lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Contohnya, mengetahui tempat ruang guru di mana, mengetahui letak perpus di mana, mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Dan yang kedua, mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya, berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya, setelah mengetahui letak perpus, harus dikenali perpus tersebut, apa saja yang ada di perpus dan bagaimana fungsi dan manfaat koleksi perpus. Dan yang ketiga, setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya, sudah mengenal perpus, perpus tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan dijaga kebersihannya. Nah, ini Bu Mita tunjukkan ruang BK atau ruang BP. Jika kalian memiliki masalah dalam belajar, ataupun ingin bercerita tentang kehidupan kalian, bisa langsung menghubungi guru BP. Nah, selanjutnya ini ruang guru kalian. Jika kalian mencari guru, bisa langsung mengunjungi ruang guru, dan jangan lupa untuk mengucapkan salam sebelum memasuki ruang guru. Selanjutnya adalah kantor SMP. Nah, di sini jika kalian ingin membayar SPP ataupun administrasi sekolah, langsung saja menemui petugas yang ada. Ini kondisi lapangan di SMP Islam Sidoarjo. Nah, jika kalian sudah memasuki pertemuan tatap muka, kalian bisa melakukan olahraga di lapangan tersebut. Nah, sekarang Bu Mita akan memberi kalian pertanyaan. Kalian jawab pertanyaan Bu Mita dengan benar ya. Yang pertama, berapa jumlah ruang kelas di SMP Islam Sidoarjo? Dan pertanyaan kedua, di mana letak perpustakaan SMP Islam Sidoarjo? Dan pertanyaan yang ketiga, budidaya apa saja yang dilakukan oleh siswa GCL di SMP Islam Sidoarjo? Dan pertanyaan yang terakhir, nomor 4, fasilitas apa saja yang ada di SMP Islam Sidoarjo? Sekian materi dari Ibu mengenai wawasan wiyata mandala. Jika ada salah ataupun kekurangan, Bu Mita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.